Baik saudara-saudara sekalian, jadi untuk peragaan berikut ini berjudul Hukum Kekekalan Energi Mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik itu menyatakan bahwa jumlah energi mekanik selalu tetap, di mana energi mekanik adalah jumlah antara energi kinetik dengan energi potensial. Kalau kita punya benda seperti ini, saya gerakkan seperti ini, benda mengalami gerak translasi, maka energi kinetik yang dimiliki oleh benda ini adalah setengah mv kuadrat, di mana m adalah massa benda, kemudian v adalah kecepatan linear dari benda yang bergerak. Kalau misalnya kita punya silinder seperti ini, kemudian silinder ini kita putar, maka silinder ini bergerak, berarti mempunyai energi kinetik, yaitu energi kinetik rotasi sebesar setengah kali I kali omega kuadrat, di mana I adalah momen inersia benda, kemudian omega adalah kecepatan sudut dari benda yang berrotasi. Kalau benda ini kita gelindingkan begini, maka benda ini mengalami gerak translasi karena pindah dan mengalami gerak rotasi karena mengalami perputaran. Nah, sehingga energi kinetik yang dimiliki oleh benda ini itu adalah energi kinetik translasi plus energi kinetik rotasi. Nah, sedangkan kalau benda ini saya angkat ke atas, berarti benda memiliki energi potensial besarnya M kali G kali H, di mana M adalah massa benda, G gravitasi, dan H adalah ketinggian dari posisi benda dari keadaan semula. Nah, dalam percobaan berikut ini kita menggunakan benda yaitu berupa silinder atau roda silinder. Jadi kamera bisa mengarah ke sini. Nah, roda silinder ini telah kita beri tali dari asnya atau dari pusatnya, kemudian kita gulung pada kedua sisi kiri dan kanan dan ditambatkan pada tempat yang tetap di atas. Nah, kemudian roda ini itu nanti akan kita lepas sehingga roda akan bergerak ke bawah. Karena roda ini dililit dengan tali, maka roda ini akan berputar, berarti mengalami gerak rotasi dan mengalami gerak translasi karena berpindah ke bawah. Nah, kita akan mengamati dan membuktikan bahwa energi mekanik yang dimiliki oleh silinder yang berputar ini setiap saat jumlahnya tetap. Itu yang kita kenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ketika silinder kita tahan di atas, maka energi yang dimiliki oleh silinder ini itu adalah energi potensial, yaitu M kali G kali H. M massa silinder, G percepatan gravitasi di tempat kita ini, dan H adalah ketinggian silinder dari posisi paling bawah. Nah, kemudian di bagian bawah ini telah dilengkapi dengan sensor. Jadi sensor ini itu untuk mengetahui waktu ketika silinder dilepaskan dari atas sampai dengan posisi terbawah. Nah, untuk mendeteksi waktu kita gunakan timer di sebelah kanan. Jadi timer ini itu telah dihubungkan dengan stopper yang berada di atas. Jadi ketika silinder ini kita lepas dengan tombol pelepas, maka otomatis timer ini akan jalan. Nah, kemudian ketika roda silinder melewati sensor yang kita letakkan di bagian bawah, otomatis timer akan berhenti. Nah, sehingga kita bisa mengukur waktu yang diperlukan dari saat silinder ini dilepaskan sampai dengan posisi terbawah. Dengan mengukur waktu yang diperlukan dari atas sampai di bawah, kita bisa menghitung momen inersia dari silinder ini, karena persamaan yang digunakan itu bisa untuk menentukan momen inersia karena ketinggiannya telah ditentukan, kemudian waktunya itu dari timer yang terukur. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui momen inersia dari benda silinder ini, maka kita bisa menghitung energi kinetik translasi dan rotasi dari benda.
energi kinetik translasi setengah mv kuadrat. V-nya bisa kita hitung, yaitu dengan melihat waktu ketika dilepas sampai di bawah. Kemudian energi kinetik rotasi juga bisa dihitung, yaitu setengah I omega kuadrat. I-nya telah dihitung dari percobaan pertama tadi. Kemudian omega kecepatan sudut sama dengan V per R. V adalah kecepatan linier yang ditentukan kemudian, dan R itu adalah jari-jari dari as silinder yang telah diketahui nilainya. Nah, kita akan melihat berapa energi mekanik di setiap posisi. Jadi ketika posisi ketinggiannya 50 cm, kemudian sensor ini kita naikkan menjadi 40 cm, 30 cm dan seterusnya, masing-masing kita ukur berapa waktu yang diperlukan dari saat dilepas sampai dengan masing-masing posisi sensor. Nah, sehingga dari masing-masing posisi sensor kita bisa menghitung kecepatan silinder, kemudian energi kinetik translasi silinder dan energi kinetik rotasi silinder. Kalau dijumlahkan dengan posisi ketinggian MGH, maka kita bisa menghitung energi total yang dimiliki oleh silinder ini pada masing-masing posisi. Nah, nanti akan kita bandingkan energi total yang dimiliki oleh masing-masing silinder di berbagai posisi, itu jumlahnya harus sama dengan energi potensial mula-mula ketika pada posisi paling atas, yaitu MGH0. Nah, nanti kita bandingkan apakah jumlah pada masing-masing posisi energi mekaniknya sama dengan energi semula. Nah, sebagai contoh kita akan lihat ini telah di-set, kemudian kita akan lepaskan dan kita ukur berapa waktu ketika silinder ini dilepaskan pada ketinggian 50 cm. Kita lihat. Jadi saya akan melepaskan sambil dilihat timer. Nah, kita lihat ini adalah waktu yang diperlukan silinder dari saat dilepaskan sampai dengan posisi terendah untuk posisi ketinggian 50 cm. Nah, nanti kita lakukan dengan cara yang sama. Sensor ini kita naikkan menjadi 40 cm, 30 cm, 20 cm dan seterusnya. Kita mengukur waktu ketika silinder dilepaskan sampai dengan posisi sensor. Nah, sehingga pada posisi-posisi tersebut kita bisa menghitung energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, kemudian energi potensial. Kita jumlahkan apakah jumlahnya sama dengan energi potensial mula-mula ketika pada posisi ketinggian 50. Nanti kita bandingkan berapa persen kesalahan dari posisi semula dengan energi mekanik pada masing-masing ketinggian. Demikian kira-kira tujuan percobaan ini.